Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, video sebelumnya kita telah membahas tentang 7 alasan kenapa kita harus pro terhadap ujian nasional. Kali ini kita akan membahas kebalikannya. 7 alasan kenapa kita harus menolak ujian nasional. Kami mencoba memberikan informasi yang berimbang dari kedua sisi supaya kita nanti dapat memiliki pemahaman yang utuh, baik dari segi yang pro terhadap ujian nasional maupun yang kontra terhadap ujian nasional. Nah, apa alasan kita harus menolak ujian nasional? Yang pertama adalah karena ujian nasional itu mengabaikan asesmen secara holistik. Kita tahu semuanya bahwasanya ujian nasional yang dulu itu fokusnya terlalu sempit, hanya pada aspek kognitif saja, hanya pada kemampuan akademik saja, bahkan hanya pada mata pelajaran tertentu saja. Apa dampaknya? Tentu saja akan mengabaikan aspek-aspek penting lain seperti kreativitas, keterampilan sosial, kecerdasan emosional, dan juga keterampilan-keterampilan lain yang dibutuhkan siswa untuk menghadapi era modern. Kita tahu semuanya ada teori tentang multiple intelligency, ada teori tentang kecerdasan berganda, bahwasanya tidak semua anak itu pinter atau berbakat pada aspek kognitif saja. Ada anak yang berbakat pada aspek lain, aspek seni misalnya, aspek musik misalnya. Nah, ketika yang diuji hanya aspek kognitif saja, tentu saja ini akan mengabaikan asesmen lainnya. Sehingga inilah alasan yang pertama kenapa harus menolak ujian nasional, karena fokusnya terlalu sempit, tidak adil bagi siswa yang memiliki keterampilan yang berbeda di luar aspek kognitif dan akademik. Apalagi nanti ketika siswa lulus itu dituntut untuk memiliki bekal menghadapi keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, literasi digital, dan aspek-aspek yang lain. Semuanya ini tidak diukur melalui ujian nasional. Padahal aspek-aspek tersebut sangat penting dimiliki siswa sebagai bekal untuk menghadapi era modern, era berikutnya. Nah, sehingga dampaknya nanti karena asesmen yang dilakukan ini tidak holistik, hanya pada aspek kognitif saja, hanya pada aspek akademik saja, maka siswa yang berbakat akan merasa tidak diapresiasi. Siswa yang unggul dalam bidang seni, dalam bidang olahraga, kemungkinan mereka akan mendapatkan nilai yang rendah di ujian nasional. Meskipun bakat mereka bagus di bidang olahraga misalnya, tetapi karena nilainya nanti rendah di ujian nasional, mereka akan merasa tidak diapresiasi. Dan juga pendidikan karakter yang dicanangkan pendidikan era modern ini akan sedikit terhambat karena adanya ujian nasional yang hanya mengukur pada aspek kognitif saja. Itu alasan yang pertama. Lanjut alasan yang kedua, kenapa kita tidak setuju terhadap ujian nasional? Karena menimbulkan ketidakadilan akibat kesenjangan pendidikan. Kita tahu semuanya Indonesia ini sangat luas sekali pendidikannya, tentu saja karena perbedaan fasilitas, perbedaan sumber daya, perbedaan sumber dana. Kalau diadakan ujian secara nasional di mana satu Indonesia itu soalnya sama, kan namanya saja ujian nasional, maka tentu ini akan menimbulkan ketidakadilan di mana daerah yang infrastruktur pendidikannya kurang, yang kualitas gurunya berbeda, yang akses terhadap sumber belajarnya berbeda, tentu saja nanti hasilnya akan ada ketimpangan. Belum lagi dilihat dari segi ekonomi, latar belakang ekonomi. Siswa yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi, mereka bisa ikut bimbingan belajar, sehingga nanti hasil ujiannya tentu akan lebih baik. Jadi alasan yang kedua, kenapa
menolak ujian nasional adalah karena adanya ketidakadilan, adanya kesenjangan fasilitas, adanya kesenjangan sumber daya di tiap-tiap daerah di Indonesia. Kemudian alasan yang ketiga, tentu saja ujian nasional ini akan memberikan tekanan psikologis untuk siswa. Nah, mungkin bukan hanya siswa, bisa saja menimbulkan tekanan psikologis terhadap guru, kepala sekolah, mungkin eselon di pendidikan di daerah-daerah, atau bisa jadi tekanan psikologis untuk sekolah itu sendiri karena merasa nanti di akhir akan dituntut nilai ujian nasional yang tinggi, ya, tentu saja mereka akan tertekan, anak-anak ini akan tertekan. Nah, bentuk tekanan psikologis siswa ini nanti tentu akan berdampak pada aspek lainnya. Ketika mereka belajar merasa tertekan, merasa stres, maka itu akan menimbulkan ketidaksukaan terhadap proses belajar. Padahal tujuan pendidikan di Indonesia ini kan untuk membentuk siswa pembelajar sepanjang hayat. Syarat utamanya supaya mereka cinta terhadap menjadi pembelajar sepanjang hayat itu kan harus cinta terhadap proses belajar. Nah, ketika masih di bangku sekolahan mereka itu merasa tertekan, merasa cemas dalam proses belajar, bagaimana mungkin anak itu bisa cinta terhadap proses belajar? Kalau sudah tidak cinta terhadap proses belajar, bagaimana mungkin mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat? Makanya ketika ujian nasional tiba, banyak kita jumpai anak-anak yang pingsan, anak-anak yang sakit, anak-anak yang stres, bahkan tidak sedikit ada kejadian bundir di kalangan para siswa. Inilah alasan yang ketiga, membentuk tekanan psikologis terhadap siswa-siswa menjelang ujian nasional. Kemudian alasan yang keempat adalah memicu kecurangan dan praktek tidak etis yang dilakukan oleh oknum, oleh oknum siswa, oleh oknum guru, oleh oknum kepala sekolah yang sistematis. Tentu saja ini tidak semua Bapak Ibu, tetapi di lapangan memang terjadi. Siswa mencontek, gurunya bahkan mengerjakan soalnya, sekolah menata bangku supaya di tiap ruangan itu ada anak yang pinter. Nah, itu semua kan praktek tidak etis, praktek kecurangan. Nah, guru, siswa, anak, oknum ya, sekali lagi oknum, itu juga terpaksa melakukan itu. Karena ada tekanan dari atasannya untuk menjaga nama baik sekolah, untuk menjaga nama baik guru. Sehingga praktek-praktek yang tidak etis ini terpaksa dilakukan untuk menjaga nama baik sekolah. Dampaknya apa? Kalau sudah terjadi kecurangan dan praktek tidak etis seperti ini, tentu saja akan mengurangi integritas pendidikan. Sekarang kampus sudah tidak begitu percaya dengan nilai rapot siswa. Nilai 10, nilai 9 bukan jaminan akan diterima di kampus, akan dites kembali. Ini kenapa? Karena sudah berkurang integritas pendidikan di Indonesia. Kalau praktek ujian nasional diberlakukan kembali, takutnya nanti akan lebih memperparah tentang praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh dunia pendidikan, sehingga integritas pendidikan di Indonesia akan semakin menurun. Untuk itulah banyak pihak yang tidak setuju apabila UN diberlakukan kembali. Kemudian alasan yang kelima, ini yang berdampak pada guru, tentu saja akan menghambat inovasi dalam pengajaran. Kita tahu semuanya bentuk tes ujian nasional biasanya itu kan yang kognitif, yang mengingat fakta, yang mengingat data, menghafal fakta-fakta. Nah, karena nanti yang diujikan hanya menghafal, hanya mengingat data, maka pembelajarannya pun juga akan teaching to the test. Bagaimana caranya supaya anak bisa mengerjakan soal? Ya disuruh menghafal, yang di-drill soal. Sehingga apa? Kreativitas, inovasi, karakter, soft skill itu kurang diajarkan di kelas-kelas. Menghambat inovasi dalam pengajaran. Gurunya monoton, ceramah, ngedrill soal, sehingga anak tentu saja tidak tertarik dengan proses pembelajaran, sehingga anak tentu saja akan timbul stres dan kecemasan.
Kemudian alasan yang keenam, ini menurut beberapa ahli, itu ujian nasional sudah tidak relevan dengan keterampilan abad 21. Lagi-lagi Bapak Ibu, ujian nasional biasanya mengutamakan hafalan, mengutamakan mengingat fakta dan data-data, sehingga dalam proses pembelajaran itu tidak diperdalam tentang kreativitas, tentang inovasi, tentang kolaborasi, di mana karakter-karakter ini sebenarnya itulah yang dibutuhkan oleh siswa untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman. Ketika di kelas-kelas sudah dibiasakan hanya hafalan, hanya drill soal tanpa mengembangkan keterampilan soft skill, maka nanti ketika lulus ujian nasional, lulus sekolah, anak-anak akan terkaget-kaget. Bukan itu yang dibutuhkan di dunia kerja, bukan itu yang dibutuhkan ketika mereka terjun di lapangan, sehingga ujian nasional ini dianggap sudah tidak relevan dengan keterampilan abad 21. Dan alasan yang terakhir, tentu saja ujian nasional ini memakan banyak biaya, tetapi hasilnya belum maksimal. Kalau kita baca di berita, ujian nasional itu ratusan miliar biayanya untuk cetak soal, untuk distribusi, untuk pengawasan, untuk kepanitiaan, sampai ratusan miliar. Nah, pihak-pihak yang tidak setuju dengan ujian nasional itu menyarankan lebih baik dana tersebut itu dialokasikan untuk peningkatan kualitas guru, untuk peningkatan kesejahteraan guru, untuk peningkatan kompetensi guru, sehingga ketika nanti kualitas guru sudah ditingkatkan, maka akan berimbas, akan berdampak pada kualitas pengajaran di kelas-kelas. Ketika kualitas pembelajaran di kelas-kelas sudah mulai naik, sudah mulai lebih baik, tentu saja kualitas siswa, kualitas lulusan, kualitas sekolah juga akan ikut naik. Jadi lebih baik dana yang ratusan miliar tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas guru, dialokasikan untuk peningkatan kompetensi guru yang ada di Indonesia. Itulah Bapak Ibu 7 alasan kenapa ada pihak yang menolak ujian nasional diberlakukan kembali. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa di like Bapak Ibu. Sekali lagi kami memberikan dua sisi Bapak Ibu. Bagaimana, apa alasan yang pro terhadap UN, apa alasan yang kontra terhadap ujian nasional. Silakan Bapak Ibu mari kita pertimbangkan bersama dua-duanya ini, dua sisi ini, biar nanti semoga pemerintah memberikan keputusan yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.